Halo guys. Wih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Kembali lagi sama kita Adi Anim. Amsyong. Iya, keren dynamic pose gue. Oh iya ya. Dynamic banget Gila, ya. dynamic parah. Aduh, gimana nih? Kita hari ini ngapain nih? Lagi-lagi kita harus mendatangkan narasumber yang the best of the best. Wes, terbaik parah lah ya ini ya. Ini parah. Ini apa ya? Mungkin sudah terkenal ya di kalangan netizen gitu. Asyik, Animator ya. netizen. Pasti tahu lah. Pasti tahu ya ini ya. Pasti tahu. Kita datangkan malam ini. Wes, eksklusif. Eksklusif untuk Anim Amsyong. Yo. Langsung aja kita Sekoi. datangkan sekuin aja ya. Langsung Let's sekoi go ya. lah. Undang kali, Iya. Bos. Langsung. Siapa nih kira-kira ya? Itu. Wes. Nah, ini dia. Ini dia guys. Siapa nih? Wow. Halo. Halo. Gokil, ramai sekali guys. Ramai sekali. Yolah, langsung aja yuk. Perkenalan kali ya. Dari siapa nih, Mas? Oke, namaku Ananda Prayogi, bisa dipanggil Yogi. Aku 3D karakter animator di Batara Studio dan kurang lebih kalau di industri animasi aku udah hampir 7 tahunan. Ini tahun ke-7 sih, Wow. gitu. Wah. Gokil. Udah lama. Kita ketemu sama Mas Ananda Prayogi, guys. Iya. Yoi. Ini udah pada pasti kenal semua nih kayaknya. Oh, parah. Udah. Tiap dia posting shot-shotnya dia pasti like-nya ribuan. Wah. Pokoknya numero uno pokoknya. Uno. Legatos ya kan. Iyalah. Ini kesibukannya apa sekarang, Mas Yogi? Sekarang aku lagi apa ya? Ya WFH. Kebetulan kalau Bataranya sendiri itu virtual office, jadi ya semuanya nggak ada base kantornya. Gitu sih untuk yang saat ini. Oh, oke. Tapi Batara sendiri itu Indo ya atau luar? Aku bingung jawabnya gimana, tapi kalau nama Bataranya sendiri kan emang inspirasinya dari Indonesia. Emang yang kerja itu mayoritas orang Indonesia, cuman ownernya sendiri itu Mbak Rini Sugianto, itu ya dia meskipun orang Indonesia tapi tinggalnya di California, US gitu. Oke. Gitu. Awal mula masuk animasi gimana, Yogi? Kalau boleh tahu. Aku dulunya SMK PGRI 3 Malang. Jurusannya multimedia, aku lulusan 2017 karena multimedia kan kayak luas banget, tapi emang basically aku suka gambar dan aku pengennya itu ya udah dari SMP itu cita-citaku jadi animator gitu, udah dari situ. Jadi bukan yang kayak nyasar jurusan coba-coba, enggak, aku emang pengen gitu, cuman di tahun itu belum tahu aja sih kayak di Indonesia ada nggak ya studio animasi. Ternyata ya emang di tahun itu lumayan kecil ya, meskipun udah ada, nggak sebesar sekarang. Habis itu aku magang di tahun 2015 selama 1 tahun, kebetulan magangnya dari sekolahku. Aku magang di Mocha Studio. Habis itu setelah udah balik ke kelas 3 aku sempet ini ditawarin sama 4 perusahaan waktu itu. Tapi akhirnya aku pilih Mocha dan ya habis itu langsung aku selama di Mocha mulai tahun 2017 sampai 2023 kemarin, dan sekarang di Batara udah jalan hampir setahunan. Kalau plus magang bisa 8. Wih, gokil. Magang setahun. Magang setahun. Di Moka Di juga. Mocha juga, iya, makanya awalnya di Mocha terus baliknya ke Mocha situ juga gitu. Moka tuh di Malang. Iya, di Malang. Weh, arek Malang tuh lagi. Iya dong. Weh, teman-teman yang ada di Malang ya kan, Udah arek Iya. Malang lah. boys. Malang boys, ngalam boys. Ngalam Iya. boys, Iya. war. Iya. Lah, untuk Oke. itu Mas Yogi selama Iya. di Moka udah ngerjain project apa aja, Mas? Untuk sejauh ini sih mungkin animation TV series ya. Tapi kalau di Mokanya sendiri aku juga pernah ngerjain kayak game, motion capture, sama ada feature film juga. Tapi belum tayang, kayaknya nggak tahu kapan tayangnya. Cuman entah tahun ini atau apa ya, next year lah.
Ya semoga aja bisa segera Ya. tayang. Amin, 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 amin amin, segera amin. tayang. Itu Gokil. sih. Berarti selama 6 tahun ya di Moka ya berarti ya. Mm-mm, 6 tahun mm-mm. di Moka itu berarti levelnya dari junior sampai ke Sampai lead us. lead sebagai Wah, animator gitu. gokil guys. Gitu. Dari Cuman bawah ya kan. iya, cuman emang pernah ada satu momen yang aku tuh jadi ini animation director. Jadi untuk khusus yang produce IP-nya Mocha gitu. Oh, oke, oke, Itu. oke. Kalau boleh tahu untuk treatment cara ininya gimana nih Mas? Kalau biar jadi junior bisa naik ke step ke middle, naik step ke senior gitu. Itu kalau dari Mas Oh, sendiri itu gimana sih caranya gitu? Iya, iya. ningkatin kinerja sama kualitas. Maksudnya tiap dari akunya pribadi ya. Iya. Maksudnya workflow cara belajarku juga gitu ya. Betul, ya. Kalau aku pribadi, eh ini nggak tahu ya, nggak semua orang ngelakuin ini karena selama magang, selama aku kerja, banyak orang yang bilang ke aku kalau animasi itu harus sering-sering lihat referensi. Bener kan? Maksudnya kayak Mm. lihat-lihat referensi gitu. Dari situ aku mikir kayak ada sesuatu yang harus aku kulik gitu loh dari referensi. Cuman apa gitu kayak dilihat ya udah dilihat aja keren ya udah gitu kayak aku nggak tahu ini yang bagus apa gitu. Di saat itu juga aku kepikiran satu ini aku bilang ke diriku sendiri bahwa sampai kapan aku bakal kayak gini terus gitu. Aku pengen dilihat sebagai animator kayak gimana sih gitu. Nah dari situ aku mulai apa ya balik lagi referensi downloadin referensi. Kenapa kok di-download? Kalau download, at least kita ngeplay dulu, habis itu di-download karena kita udah pernah lihat apa filenya kan, maksudnya udah pernah lihat referensi apa yang kita download gitu. Jadi kayak, nah, yang dulunya orang-orang bilang kayak sering-sering lihat referensi, sekarang aku rubah, sering-sering analisis referensi, bukan dilihat. Itu sih. Nah, dari situ balik lagi ke workflow. Sebelum ke workflow ada namanya itu goals. Kita harus punya goals dulu nih. Nah, goals kan bisa aja long term, bisa aja short term ya kan. Nah, short termku itu gimana sih? Kayak aku mulai gimana caranya biar satu tim dulu aku yang jadi standing out dulu karena skopnya kecil. Nah, habis itu mulai ke scope yang lebih gede ya. Aku pengen bisa setara sama seniorku. Habis itu lebih gede lagi. Aku pengen jadi yang standing out paling bagus di Moka gitu. Alhamdulillahnya udah kesampaian. Terus apalagi nih nggak apa ya belum belum ada. Oh aku pengen bisa setara sama Anime School Academy kayak Anime School Animation Mentor. Mungkin kayak yang di luar negeri kan emang udah ada standarisasinya. Aku pengen bisa setara itu meskipun nggak ikut anime school sendiri. Nah, di situ aku belum bilang bisa setara, tapi at least kayak secara visual, secara quality itu ya aku merasa kayak udah bisa ini ya itu yang sampai sekarang pun juga tetap ada goals-goals yang short term gitu. Kalau kita langsung pikirin long termnya kayak "Nah, ini pasti sulit ini ya kan, tapi kalau Iya. short termnya kan pasti apa ya bertahap gitu, pelan-pelan. Gitu sih. Goals itu ditulis dulu, dicatat lah ya, di notes. Mm-mm, Di jadi notes dulu bisnis. kalian. Iya, iya jadi bisnis gitu ya kan. Iya, sama Tuh. paling ini ya, kalau yang tadi aku rangkum sedikit, back to Mm-mm. basic lah ya. Belajar-belajar hal-hal simple itu penting banget karena hal besar kan Mm-mm. dari hal simple dulu. Iya, harus Nah, jadi spesialis di hal yang mendasar. ya balik lagi kayak naik tangga lah. Iya. Oh, Betul. sama satu Perlahan. lagi. Ini yang jadi apalagi kita di Indonesia juga ya, pasti sering lihat fenomena ini kayak kita harus fokus on growing, bukan comparing. Itu nggak akan ada Nah, habisnya gitu. Kalau yang lebih tinggi dari kita akan selalu ada, yang lebih rendah dari kita juga akan selalu ada. Jadi ya apa ya kayak nggak akan ada habisnya gitu sih buat aku. wah itu keren banget tuh kata-kata itu. Bisa jadi highlight clickbait ya kan. Focus on growing. Anjing, not comparing itu. Mas Yogi, aku mau tanya soal tadi kan Mas Yogi sendiri punya punya file yang berisikan reference sampai berapa giga Mas tadi? 50 berapa? Iya 50-an Wah, sekian gitu. Iya. itu tuh untuk mencari referensi yang bagus menurut Mas Yogi itu gimana? Pastinya ini sih aku lebih memperkaya sesuai kebutuhanku. Oh iya ini aku juga baru menyadari satu hal. Kalau ngomongin referensi, aku bilangnya general ya. Tapi kalau ngomongin kata referensi sendiri, berarti itu adalah kita harus take video atau mungkin orang yang realitinya gitu. Bukan Hmm. animation clip, bukan behind the scene, bukan ini delete shot.
orang-orang lain yang atau mungkin showreel, jadi kayak animation clip sama referensi itu beda. Nah, kalau yang tak downloadin itu kebanyakan animation clipnya karena emang tujuannya buat analisisnya. Kalau balik lagi untuk carinya gimana itu sesuai sama kacamata kita masing-masing. Kita melihat patokan bagusnya itu kayak gimana, karena bagus buat aku belum tentu bagus buat orang lain, ya kan? Betul. Itu relatif gitu loh jadinya. Cuman at least kalau misalkan kata-kata bagus itu ya bisa dinormalisasikan gitu loh. Menurutku bagus, menurut orang baik bagus ya. Itu layak untuk jadiin referensi sih. Kayak turn around, head turn atau mungkin blink itu aja aku save gitu. Oh, ini sama ini hal yang jadi pembeda dan ketika aku di Batara ya, aku ngerasa perspektifku jauh lebih luas gitu. Ternyata eh, di luar negeri, meskipun aku di Indonesia, tapi aku tahu culture-nya di luar negeri kayak gimana. Meskipun nggak yang langsung ke company-nya, aku bisa ngerasain gitu ketika aku di Batara. Ternyata untuk jadi animator bener-bener sepenting itu referensi. Maksudnya kita nggak munafik ya, ketika udah jadi animator ngerjain animation TV series sudah jarang lihat referensi, nggak tahu terakhir lihat referensi itu kapan gitu, kadang juga nggak tahu ya kan. Atau mungkin kalau nggak gitu di luar negeri itu menurutku mereka pay attention untuk memahami gimana karakternya bisa bergerak, itu penting banget. Itu paling utama. Di Indonesia dulu untuk kita bikin war cycle kan ada kayak locomotionnya tuh, kita ngikutin langkahnya ya kan. Tapi ketika itu timingnya udah bagus, artnya udah bagus, posingnya udah bener kan, ya udah itu approve gitu loh. Di luar negeri nggak cuman itu, ternyata kayak kita harus mikirin energinya di mana, pemicunya apa, gaya gravitasinya gimana, bebannya di mana. Terus ini hal yang bikin dia ngelangkah itu bagian apa dulu? Itu dipikirin kayak, wih kompleks itu gitu, kayak ternyata itu yang kayak ngubah mindsetku gitu loh. Berarti emang bener-bener nggak cuman secara makro kita harus paham ceritanya, tapi kita harus paham gimana, why, kenapa karakter itu bisa bergerak, alasannya apa, reaksinya gimana, itu penting banget. Kadang di Indonesia bukan nggak mikirin, lebih ke arah antara kurang tahu atau dari awal emang nggak diajarin itu. Even nggak dia di awal nggak diajarin itu, mentornya pun juga belum tentu tahu gitu loh, kayak jadinya emang sama-sama ya, ini dengan ini harapannya bisa jadi sharing-sharing juga gitu sih. Ya, berarti balik lagi secara perspektif Mas Yogi yang sekarang ada di Batara gitu. Mm-mm. Mungkin dari treatmentnya di Batara Iya. itu sangat berbeda dengan treatment yang ada di Indonesia kebanyakan. Mm-mm. Banyak. Iya. Mungkin kemungkinan mungkin Mungkin. mungkin dari situ, oh kalau aku sebutnya yang tadi Mas Yogi bilang gitu, itu sebutannya buat aku nalar. Oh iya. Jadi semua ada Tapi sebab akibatnya, semua ada 5W1H-nya. iya benar. Itu ternyata di animasi itu, khususnya di animator bidang kita Mm. gitu, itu kepake banget loh gitu, 5W1H nih Iya. gitu. Itu perlu dipikirin banget tuh. Itu makanya mungkin nanti dari situ bisa terjadi adanya subtext di Oh iya. acting. Itu Iya. kan jadi ada sebab akibatnya. Itu Subtext. kan saling saling nyambung ya, Mm-mm, saling ada benar. terikat gitu loh gitu. Nah, itu Iya. mungkin yang ngebuat perspektifnya Mas Vicky terbuka gitu. Nah, Iya. teman-teman yang lain juga Benar. mungkin dengan ngeliat video ini, oh ternyata ini bisa ya kayak gini. Iya. Iya benar. Gitu sih. Itu Iya. menarik, menarik gitu. Berarti Iya secara sih. treatment beda banget gitu. Benar. Nggak cuman kayak kalau mungkin dia di acting kan kita harus paham dialognya, harus paham subtext, subtext mungkin kalau Ah, diartiin kayak maksud atau makna tersirat betul. di balik audionya ya kan gitu. Tapi kita harus tahu apa intention, harus tahu goalsnya, purpose-nya itu alasannya kenapa, Mm, obstacle tantangannya apa, benar. biar nggak mungkin kayak ada tujuan kita langsung kayak anggap cita-cita langsung kita lalu kesampaian gitu. Sesimpel kayak kita mau nengok harus tahu alasannya kenapa kita harus nengok gitu loh. Betul. Apakah dipanggil, apakah kita pas nengok tertarik, apa kita nengok cuman lihat-lihat aja, kayak Ya. itu semuanya beda gitu loh, maksudnya kayak Betul betul beda. menentukan timingnya, menentukan alasannya semuanya gitu. Bahkan ada satu hal yang buat aku ini sulit banget, tapi ini relatif sih. Kalau di acting kan ada namanya believable. Benar. Iya kan? Believable itu buat aku relatif, bukan ya emang goalsnya biar kayak gitu, tapi tiap orang kan bisa, oh ini menurutku bagus, menurutku juga kesampaian, belum tentu menurut orang lain enggak. Ya. Ada yang sebelum ke arah sana kita harus gimana caranya create karakter kita itu bisa agar orang-orang atau audiens itu biar bisa
empati, relate itu penting banget. Itu specificity, itu keunikan, itu penting banget. Kayak gitu sih. Jadi banyak banget yang apa ya bisa dipelajari sih. Ya balik lagi kalau itu ke reference gitulah sebenarnya. Iya. Itu sih. Karena kalau dari referensi sendiri mungkin bisa kita cari tahu juga secara personal tentang karakteristik, tentang Benar-benar gitu. benar. Iya. Dan reference itu pun bukan plak ketiplak ditiru ya, gitu. Iya, Tapi iya kita itu. tapi kita harus buat lebih bagus dari itu. Iya. Nah, itu kan mainnya ke nalar lagi Hmm. tuh, balik lagi tuh. Gimana Iya, caranya gitu. iya. Emang paling buat aku mencontoh itu adalah sesuatu yang gampang untuk dipelajari, ya kan? Bener. Maksudnya, Heeh. tapi nyontoh di animasi itu bukan berarti salah, itu benar. Cuman sebelum ke arah nyontoh kita harus memahami apa yang kita contoh dulu. Kalau itu udah paham, kenapa harus kita, oh ternyata nyontoh karena ketika dia jalan gitu, oh ternyata kakinya dulu, habis itu baru gerak apa gitu. Jadi kayak kita harus tahu gitu loh. Ketika udah tahu gitu jadinya lebih efisien sih mau di bidang apa. Kita nggak ngomongin animation TV series atau mungkin 2D, 3D atau mungkin apapun. Kita ngomongin karya gitu loh. Jadi Mm-mm. itu sih yang harus dipupuk dari awal Iya. kita berkarir. Iya, benar. Itu mungkin kalau misalkan dimasukin dalam workflow itu mungkin masuknya ke planning kali ya untuk Bener, animation. ke planning. Gitu. Heeh, Sebelum bener-bener. kita mengerjakan kita masuk planning, ya planning itu dibuat karena itu. Matang. Sebelum Iya, mengerjakan harus paham dulu semuanya gitu. benar. Iya, Gitu. itu. Sama kalau saranku sendiri, kalau bisa wajib harus ngelakuin animation practice sih, harus praktek di dunia, apa ya, di luar kerja. Mhm. Tujuannya biar ya biar bisa ningkatin kinerja kita, maksudnya nggak stagnan gitu loh. Kita bisa lihat industri kita masih ketinggalan. Yang aku khawatirin adalah 5 tahun 10 tahun yang akan datang itu apakah kita bisa survive gitu loh di industri kalau misalkan kita masih stagnan kayak gini gitu. Itu sih yang jadi ketakutanku. Makanya hidup realistis, mau hidup yang gimana pun itu bebas, itu pilihan, tapi jangan sampai ninggalin belajar sih. Satu itu aja, itu yang bikin kita bisa survive. Wah, menarik nih. Kalau tadi Mas Yogi kan sempat bilang kalau tadi Mas Denny kan bahasanya mungkin nalar gitu. Iya, iya. Kalau Mas Yogi sendiri untuk melatih atau mungkin buat aku juga sih untuk melatih nalarnya itu gimana Mas caranya tuh? Oke, dari aku pribadi itu jatuhnya lebih ke arah gimana caranya kita melatih kepekaan kita untuk analisis, ya kan. Nah, untuk menganalisis itu aku bagi menjadi dua, mikro sama makro. Yang makronya dulu kita harus tahu goalsnya, karakternya itu ngapain. Pasti kalau kita menganalisis sesuatu nggak mungkin bergerak tanpa ada alasan gitu, nggak mungkin. Pasti kita hidup aja juga bergerak juga ada alasannya gitu loh. Karena ya in reality kita ya kehidupannya kayak gini gitu loh lah. Iya. Animasi itu nggak jauh dari kehidupan realita, jadi ya mau nyontoh apa lagi gitu. Kadang kan kalau buat yang fresh graduate atau mungkin apa ya junior gitu, kayak masih animator yang masih muda, kayak aku pengen stylenya Hotel Transylvania atau aku Nah, pengen stylenya kayak gini-gini gitu. Nah ini permasalahannya di Indonesia itu ada dua buat aku. Pertama cheating, kedua pengen instan belajarnya. Udah cuman itu. Dalam Jadi bro, dalam. fakta. iya, karena gini, apa ya? Pertama kenapa kok cheating ya? Karena aku nggak yakin semua animator di Indonesia bisa nganime 360 dengan benar. Nah, kalau udah nguasain itu, aku yakin harusnya industri Indonesia jauh lebih baik dong. Dari sumber daya manusianya dulu. Maksudnya dari apa ya? Aku nggak bawa soal manajemen segala macam, nggak. Manajemen itu hanya perantara biar kita itu bisa makin grow up aja. Yang kerja ya tetap kitanya sendiri. Itu mulainya dari niat kita sendiri. Nah, habis itu yang kedua tadi itu soal belajarnya pengen instan. Kayak ketika dapat shot, kita langsung, oh aku kebayang ini shotnya gini-gini. Nah, kita ngandalin muscle memory. Benar. Itu nggak sepenuhnya akurat gitu loh. Benar. Ya kan? Mm. Yang ada, ya jadi cuman gerakannya gitu-gitu aja. Ya jadi kayak terpatok sama apa yang udah kita sering ingat gitu. eh Balik lagi kalau misalkan secara makronya harus tahu goalsnya, purpose-nya, alasannya gimana dia bergerak. Nah, untuk yang mikronya berarti lebih ke arah teknikal, kayak gimana cara mata kita dan pendengaran kita itu bisa mendengar dengan baik. Karena animasi kan pakai dua indera ya, mata sama telinga.
mulai dari mata dulu. Cara nganalisisnya kalau kita nganalisis referensi kan kadang kayak dilihat aja, tapi nggak tahu apa yang dilihat gitu loh, ya nggak sih? Itu aku sering ngalamin dulu gitu, tapi sekarang udah tahu. Kalau bikin pose, tips dari aku adalah bayangin box, tapi setiap bagian tubuh. Kepala kayak box, dada kayak box, pinggang kayak box, pergelangan ini kayak box, ini kayak box, terus upper arm ini kayak box. Tujuannya kenapa? Karena kalau box itu ada sisinya. Aku duduk kayak gini gitu kan, lagi santai, ini ngadepnya ke sana, ini ke sini, jadi kayak bisa tahu gitu loh. Oh, ini yang bikin kelihatan natural. Kan kadang udah bikin pose, siluetnya bagus, line of actionnya ada, balance juga udah balance, tapi nggak natural. Nah, itu balik ke analisis referensi. Itu kalau pose. Nah, kalau timing, aku bayangin kayak setiap bagian tubuh kayak spare, kayak bola. Nah, setiap bagian tubuh aku mulai dari COG-nya dulu yang aku analisis. COG itu hips, jadi biar kayak pinggang itu kayak, oh, aku tracking 3 hal. Timing, spacing, sama arch. Jadi selalu aku tracking itu kayak kira-kira berapa frame ya dari pose ini ke pose ini. Oh, aku hitung. Oke, habis itu ketika udah sampai akhir, habis itu baru lanjut ke spacing. Oh, spacingnya kira-kira jaraknya segini, segini, gini. Oh, tiba-tiba di sini spacingnya mulai pelan, gitu. Jadi tahu gitu. Ketika udah kayak itu, balik lagi archnya. Nah, udah gitu naik lagi ke chest. Jadi kayak ya harus satu-satu. Budayaku, aku ngelakuin itu di tiap pagi tujuannya biar aku ketika kerja itu aku bisa kayak, oh, aku pernah lihat referensi ini. Oh, aku bisa Hmm, tahu karena ini gitu. Itu yang aku lakuin sih. membiasakan diri ya. Mm-mm. Agak Membiasakan biar diri. tersimpan gitu di library Iya, otak. Ya, ya benar. balik lagi kalau Ngelatih muscle memory. Iya. iya, balik lagi karena kita kan terbiasa kalau animasi kan itu ngebayangin master memorinya kan harus Mm-mm. banyak nih. Library-nya Mm-mm. harus banyak gitu. Nah, sebanyak Mm-mm. itu kadang pun keselip yang bagus-bagus nih. Iya. Nah, gimana caranya? Oke, kita butuh reference nih. Ya, kita lakuin dengan Mm-mm. apa yang udah inuin gitu. Entah Iya, direkam iya. kayak entah apa gitu. Balik lagi berarti memang menggunakan master memory, Heeh. cuman tetap dilatih nih. Iya, benar. Supaya refresh Heeh. mulu nih. Tuh. Heeh. Nggak mungkin kita mengandalkan pure muscle memory-nya aja Mm-mm. gitu. Nah, ini baru mulai loh ya. Udah daging guys. Yo, apalagi Ya, terbut. Yo, wah, udah kenyang mulai antum, udah masuk udah kenyang. Ini ibarat daging Wagyu A5. bagi A5 ya kan. Terbaik ya kan. Terbaik ya kan. Ini BTW kalau dari perbedaan antara junior, middle, senior sampai lead, bahkan mungkin SPV nanti who knows Mm-mm. kan. Amin ya Iya, kan. amin. Itu apa tuh kalau misalnya dari segi animator gitu, dari segi yang Yogi tahu? Oke, kalau dari junior, ini kita berbicara secara fakta ya. Aku kasih tahu yang in reality-nya itu yang seharusnya kayak gimana Oke oke versiku. oke oke Nah, oke. di Indonesia biasanya yang junior itu adalah yang ketika barusan pindah company tapi emang dirasa skillnya masih kurang. Habis itu ketika dia udah bekerja lama, jadi dari junior ke senior itu berdasarkan berapa lama kita jadi animator, bukan kualitinya. Itu yang aku lihat berdasarkan fenomena yang sering aku lihat gitu ya. Hmm. Nah, tapi kalau yang aku pahami sendiri, yang seharusnya itu adalah kayak junior itu kita harus sering spend time untuk memahami karakter gimana caranya biar gerak, biar bener dulu. Karena animasi yang bagus belum tentu bener. Tapi kalau animasi yang bener udah pasti bagus. Nah, karena kalau ngomongin style itu adalah visualisasi aja agar sesuai sama konsepnya. Nggak mungkin kayak konsepnya Frozen stylenya realis gitu, animasinya kayak Lego kan nggak mungkin ya kan kayak Kayak Theme Aneh Park banget kan. itu aneh banget anjir. iya Muka udah kan. realis ya kan. Iya iya benar benar. Benar. Kalau ngomong exaggeration, yang di exaggerate itu bukan gerakannya, Hmm. tapi feeling sama story-nya. Itu yang harus ditanami dulu. Tapi kalau kita selagi nyontoh tapi nggak paham apa yang kita contoh, ya pelajari dulu gitu loh maksudku. Itu sih. Nah, untuk middle itu lebih ke arah tidaknya memahami meskipun masih perlu belajar. Aku pun sampai sekarang juga belum tentu sepenuhnya bisa memahami karena aku bicara fakta gitu ya kayak nggak tahu ini benar atau enggak, tapi aku sering lihat 70% sampai 80% animator di Indonesia itu body mekaniknya banyak yang nggak benar gitu. Iya, karena cara kita belajarnya gitu loh. Mulainya dulu itu yang harus dibenerin. Kalau misalkan dari
awalnya udah kayak gitu tapi kita nggak mau ningkatin, itu kan yang jadi PR ya kan. Jadinya ya bukan berarti aku ngomong 70% sampai 80% animator Indonesia body mekaniknya nggak bener sedangkan aku yang paling bener. Enggak, itu juga termasuk aku gitu loh maksudku. Ya itu karena orang-orangnya gitu loh maksudku. Introspeksi diri sendiri. Balik lagi fokus on growing daripada comparing. Balik lagi ke senior. Senior itu lebih ke arah maintain saja kayak gimana caranya biar bisa ningkatin kualitinya nggak cuma dirinya tapi orang-orang yang di bawahnya juga, karena menurutku itu bakal ngasih vibes yang bagus gitu loh gitu. Kalau di animasi keberadaan senior itu bener-bener kayak jadi ibaratnya apa ya, role model gitu kayak ajar aku harus bisa ngalahin ini, aku harus bisa setara sama ini, ada rivalitas gitu loh. Kita kalau misalkan nge-game nggak ada rivalitas ya kayak gimana Seru. tuh ya kan. Nah Iya, sama iya. aja kayak gitu, kayak kinerja kita juga makin meningkat gitu. Nah untuk jadi seorang leader mungkin lebih kompleks lagi, nggak cuman mikirin orang-orangnya tapi tentang timnya, gimana caranya biar ke deliver, gimana caranya biar hit deadline, gimana caranya biar manage orang-orangnya biar bisa itu nggak cuman ningkatin kinerjanya aja tapi knowledge sama skillnya itu juga emang lebih kompleks lagi gitu. Nah tapi kalau misalkan kan kadang ada nih lead yang animasinya masih kurang daripada seniornya atau mungkin daripada middle-nya gitu. Di Indonesia mungkin agak dinormalisasi ya, bukan berarti ini salah, enggak. Tapi buat aku pribadi, ya untuk jadi leader bisa animate lebih bagus daripada yang bawah-bawahnya. Kenapa? Nah kalau ada troubleshoot gimana? Ya tahu analisisnya aja, tahu mana yang kurang, tapi nggak tahu cara benerinnya gimana. Suatu saat ada project yang high quality, gimana? Cuman bisa ngomong aja kan juga sulit gitu loh maksudku. Iya, Itu yang apa ya? Ya karena di Indonesia kan juga masih berkembang juga, aku memahami itu. Tapi kalau di luar negeri, aku nggak pernah nemuin yang kayak gitu gitu loh. Jadinya ya emang selalu lebih bagus aja dari yang bawah-bawahnya. Nah, untuk yang orang-orangnya kayak memahami gimana, oh ini nanti oh kayaknya dia lagi ada kendala ini itu nggak sepenuhnya urusannya leader, itu urusannya ya bagian HR HR gitu. Jadinya ya ada orang yang lebih paham juga untuk menangani orang-orangnya gitu. Itu sih iya. mungkin dari aku. Mungkin pembahasan lebih ke spesifik ke lead lah ya. Mm, Mungkin ya memang di Indonesia kita bukan bukan mengiyakan ya, bukan menggeneralisir tapi lebih ke ya udah memaklumi dulu untuk yang memang kurang tapi mm, apa namanya dia bisa memanage tim gitu kan. Tapi kan alangkah lebih baiknya gitu kalau iya misalkan bisa benar-benar, lebih better tuh ya iya kan, jadi bisa bisa menjadi role model dan sebagainya gitu. iya iya. Cuman kan balik balik lagi ya gitu, apa namanya, yang dibilang bagus Mm, kan relatif. benar. Balik lagi ya kan gitu, berarti kan bukan bagus nih tapi yang bener nih. Iya Mungkin mungkin bener iya. dari caranya ngerjain, bener cari cara dia memanage, bener cari dari cara dia Komunikasi ya. komunikasi, bonding sama temen-temennya, bonding Iya sama timnya gitu. Itu kenapa mungkin saat ini di Indonesia oh yang kayak gitu dipilih kayak gitu. Mungkin ada sisi lain yang bagus dari dia yang bisa iya untuk memanage tim itu gitu. iya. Memang benar itu penting untuknya untuk lebih bagus gitu. Tapi kalau bisa dilihat dari sisi lain itu juga penting gitu. Dan memang lebih better dua-duanya jalan nih. Iya, Iya. iya, Kayak benar, gitu. benar, Itu kan maksudnya seperti itu mungkin ya gitu. benar, benar, benar. Jadi tidak Iya, ingin. iya. Kan Mas Yogi sendiri kan udah pengalaman udah lumayan lah beberapa tahun gitu. Cuman aku sih penasaran lebih ke ini sih Mas, workflow kan pasti Mas Yogi beda. Maksudnya saat junior yang dipakai workflow-nya mungkin masih awal-awal beda sama yang sekarang gitu. Nah untuk workflow saat ini yang dipakai menurut Mas Yogi, yang menurut Mas Yogi paling efisien saat ngerjain personal shoot itu seperti apa Mas? Oh, oke, oke. Ini teknikalnya atau mulai dari animation planningnya? Dari planning boleh, Bebas. di technical langsung bahas juga boleh. Tenang, Oke. kita masih 3 jam kok, tenang. Iya. Ini sampai nonstop subuh kayaknya. Sampai subuh juga oke kita, aman. Aman, aman, Oke. aman. Oke, kalau mulai dari animation planning secara pribadi,
ngerjain animation TV series kan ada shot sebelumnya, ada sesudahnya, ada story-nya mulai yang dari long term sampai short term, terus ada momen before-nya ngapain dia kan. Tapi kalau personal works itu kan kayak ya orang lihat ya bukan satu shot sih, lebih ke arah satu adegan yang pengen kita show kan, dia nggak sih? Jadinya kalau aku pribadi, kayak aku gimana caranya yang aku bikin itu orang itu bisa ngebekas, itu nggak gampang karena itu empati gitu loh. Dan empati itu juga bukan apa ya tiba-tiba langsung dapet, enggak, tapi ya dilatih gitu. Hmm. Jadi ngasih first impression, kita ngasih apa ya, aku bangun personal branding itu pengen dilihat sebagai animatornya gimana, itu harga diri setiap animator itu dilihat dari ya personal worknya. Mulai dari konsep itu harusnya itu udah menggambarkan kita sebagai animator yang kayak gimana, kayak mau ke yang ranah game, mau ke yang ranah apa animated feature film yang kayak arah-arah Disney, atau yang VFX yang Ya. apa live action gitu, itu sebenarnya udah mulai kelihatan gitu. Itu mulai dari konsep makronya, nah habis itu mulai pilih kecilnya. Nah kecilnya ini kayak pembagian kita. Kalau aku pribadi ya balik lagi, orang-orang ketika bikin personal work pilihannya itu ada dua, antara latihan yang itu dilatih kekurangannya, atau bikin personal work sesuatu yang dia suka, iya kan, maksudnya nggak jauh dari dua hal ini. Betul. Nah, kalau aku ngelatih kekurangan plus sesuatu yang aku suka, jadi kayak katakanlah kemarin aku habis bikin action, oh sekarang aku bikin acting. Kelemahanku di acting apa ya yang bisa aku improve gitu daripada acting-acting sebelumku yang udah pernah aku bikin. Itu yang perlu dilatih. Terus apa ya, bukan malah dihindari gitu. Ketika udah tahu kayak gitu, aku pengen yang misal yang emosional yang kayak gimana gitu, jadi udah di planning dari awal sih biar nanti target audiensnya ini kira-kira gimana gitu, bahkan sampai ini gimana gitu ya, kayak kan orang awam gitu loh, habis itu kayak ternyata woi, kok bisa gini seemosional ini gitu. Oh, berarti udah relate ini. Oh, ketika adegannya lucu terus orangnya ketawa, misalnya adikku ketawa gitu ya, kayak ya berarti udah relate gitu. Mereka nggak ngurusin animasi kita gimana karena yang tahu teknikal kan kita, ya kan. Yap. Tapi secara apa ya general, idenya konsepnya itu harus kuat dulu gitu. Terus habis itu untuk masuk ke workflow-nya sendiri, di animation planning aku selalu menggunakan reference nggak cuma satu, nggak cuma kita take video reference, tapi a lot of reference, ngumpulin animasi yang mirip-mirip, animation clip, atau mungkin kayak adegan yang mirip, nggak cuma animasi tapi film aslinya juga. Kalau misalkan udah dikumpulin, apakah bisa dipakai yang ini aja atau yang ini, enggak, kita bisa combine itu. Nah, ketika udah di-combine sesuai sama apa yang kita butuhkan dari banyak referensi, wah aku pengennya di part ini dia kayak gini, nanti yang di part ini ambil referensi yang di sini. Nggak apa, itu pilihan, asal itu masih tetap make sense dan masih work saja sama konsep yang kita bangun. Ketika udah masuk kayak itu, kita udah bikin semacam apa ya, thumbnail atau mungkin reference gitu, baru nanti masuk ke tahap layout dulu atau mungkin staging ya. Nah, aku nyampein buat teman-teman yang pengen belajar action ya. Mungkin sekarang kayak apalagi, oh ini kalau nggak salah di saat ini juga Kobokan yang Oh, Wah, itu challenge. ya kan. Ya, challenge ya ya. ini ini belum kelar, tapi nggak tahu mungkin YouTube-nya ini kalau udah tayang berarti mungkin udah kelar. Ini buat saran ke depannya. Tips dari aku untuk bikin staging, apapun entah itu acting atau action, especially untuk action ya, biasanya ada apa ya, animator kan ini kayak anime kayak Oh iya. gini-gini ya kan, Kamera, kayak kamera. Iya keren betul. gitu, kamera di rotate gini semuanya ya kan, Iya. padahal in general kita lihat kamera itu berat gitu loh, apakah bisa dirotasi seperti itu ya, emang di Maya itu bisa rotate sampai minus 1000 berapa ya nggak masalah gitu ya kan rotasinya, tapi in reality kita nggak bisa gitu lah. Tapi kalau anime kok bisa. Nah, stylenya Asia sama US itu pasti beda. Kita lihat kayak Overwatch atau mungkin apa ya, jangan Overwatch, Avengers yang udah kayak gitu ya, kameranya nggak yang kayak anime-anime gitu loh, ya kan, Iya sih. Iya karena betul. emang ya emang yang dicari itu adalah tipe storytellingnya kalau di US. Sedangkan kalau
Asia itu lebih di-push secara kayak eh feelingnya. Kalau misalkan kalau action mungkin nggak ada feeling, tapi lebih ke arah kayak dia itu mau ngapain sih. Tapi aku tahu jalan tengahnya antara Asia sama stylenya yang di US ini adalah untuk staging itu kita harus tahu bahwa kamera itu jadi karakter kedua kita. Mata penonton kita itu kayak gimana sih gitu. Kita itu kepala kita itu kalau nggak rotasi yang ke sini Y, kalau nggak itu rotasi X aja. Apakah ada rotasi Z yang kayak gini-gini kan ya nggak kepake, ya kan? Maksudnya kalaupun kepake jarang gitu loh maksudku. Kita harus tahu balik ke alasannya dan tujuannya ngapain gitu. Nyontoh nggak apa-apa, tapi ya harus tahu alasannya itu. Terus habis itu mulai masuk ke blocking, aku bikin push to pushnya. Dan untuk saat ini aku, apalagi aku di Batara juga, udah terbiasa dengan animating 360. Jadi tampak depan, tampak samping, tampak atas, tampak perspektif itu harus di playback semuanya bareng-bareng. Dan kadang itu juga pernah dicek Maya file-nya juga gitu. Jadi nggak cuman kayak ya apa ya udah animatic enggak, tapi ya dicek juga. Terus habis itu apa ya? Ketika udah masuk itu masuk ke first pass atau blocking plus itu tahap kayak kita sebenarnya dari blocking harus sudah tahu timingnya kayak gimana. Nah di blocking plus itu nambahin detail-detailnya kayak ini nanti in between-nya kayak gimana. Terus detail-detail apa aksen itu sebenarnya udah masuk blocking. Oh Kalau iya aku iya. pribadi tujuannya biar jelas dulu ini karakter performance-nya mau dibawa kemana gitu. Nah, habis itu nanti ketika udah mulai masuk blocking plus, lebih ke arah flow-nya mau kayak gimana, apakah ada detail-detail kecil yang mau disisipin biar itu nge-push sama maksud gerakannya. Udah ketika udah itu, yang nentuin bagus enggaknya itu kalau buat aku di ya ini blocking plus atau first pass-nya. Nah, lanjut next ke spline. Ini common mistake yang biasanya terjadi. Spline sama polish itu beda. Spline itu ngerapihin karena biasanya dari blocking plus dijadiin spline itu kayak agak floaty-floaty gimana gitu. Jadinya ngerapihin, ngecek spacing, ngecek arch-nya kayak gimana, semuanya every body part dicek. Nah, polish ini ngapain? Nah, polish itu anggapannya kayak kalau kita nyuci mobil. Polish itu cuman ngelapinnya aja, ngecek memastikan gitu. Dan polish jawabannya nggak akan ada habisnya. Mau dipolis sampai kapanpun ya itu tetap apa ya akan bisa jauh lebih bagus gitu loh. Ini aku jadi punya banyak pertanyaan lagi nih. Mulai dari lesson kamera dan Oke sebagainya oke oke. gitu. Oke. Nggak apa-apa ya, agak Gak lumayan apa nih gak apa kalau gak apa gak apa. Aku kan aku malah suka. kan Seru seru. buat teman-teman Iya juga malah nih seru. ya kan. Iya iya Jadi iya biar mereka juga tahu nih gitu kan. iya iya. Dari sudut Jarang-jarang ada podcast gini. Lanjut lanjut lanjut. dari sudut pandang apa namanya si Yogi yang ada di Batara yang udah dapat pengalaman seperti itu gitu kan, terus dari perspektifnya dia back again bagus itu berbeda masing-masing gitu kan. Berarti kalau jadi timbul pertanyaan aku nih gitu, berarti shot yang bener, shot yang keren, shot yang bagus itu seperti apa? Nah Acuannya gitu. iya menurut Yogi gimana tuh? Kalau aku pribadi ini sih pertama nganggep bener atau enggaknya itu jangan berspekulasi sama diri kita atau subjektif. Kita harus bisa objektif. Yang mayoritas orang mengatakan itu benar, nah itu benar. Karena nggak cuma dari sisi kita aja gitu loh. Maksudnya kayak kita harus butuh orang lain, kita harus konsul gitu. Even aku kayak gini, apakah aku independen, apakah aku kayak apa ya ngerjain sendiri? Ya emang ngerjainnya sendiri, tapi kayak ya aku butuh orang lain untuk make sure bahwa ini itu udah work atau enggak. Bukan minta validasi ya, tapi kayak eh, ini itu udah bener atau enggak sih? Ini apakah udah sesuai sama ceritanya enggak sih? Bahkan sebelum aku kayak misalkan mau konsul gitu, aku enggak yang cerita, oh ini ceritanya gini-gini enggak. Justru malah tak biarin biar dia bisa mencerna animasiku itu dengan kayak bener-bener yang netral daripada yang tak ceritain di awal gitu loh. Oh ini masih nggak make sense kayak ini kan malah kayak agak beda ya. Tapi kalau misalkan aku nggak cerita, terus orangnya bisa menilai sama apa yang dia nilai, tapi ternyata omongannya waktu dia ngasih ke aku kok agak beda. Oh berarti masih belum make sense ini.
Nah, itu kriteria buat aku untuk dikatakan ini bisa benar atau enggaknya itu dari situ. Itu sih mungkin dari aku. Oke. Berarti kalau kayak gitu harus ada sudut pandang perspektif yang sama dulu ya antara yang mengerjakan si animator Mm-mm. sama Mm-mm. anim director atau SPV-nya itu seperti apa. Mungkin akan ada Mm-mm. briefing dulu nih sebelum Iya, ada kick off-nya ya gitu. ada briefing dulu maunya seperti apa nih gitu. Jadi bayangannya tuh gambaran kita itu sama dulu nih. Iya, benar-benar. Oke oke oke. Iya, Iya. jadi di otak aku soalnya karena yang tadi aku bilang apa namanya bagus itu di mata orang-orang beda-beda nih. Mm-mm. Jadi mau gimana nih Iya, perspektifnya harus disamain dong, harus ada iya. patokannya dong. Mm-mm. Jadi nanti kita tinggal gimana caranya kita nggak apa nama catch itu gitu loh, ngambil Iya, itu gitu, gimana cara kita iya. ngehit itu gitu. Oh Iya. oke oke oke. Menurut Yogi sendiri yang udah ada di Batara nih, jadi aku jadi Mm-mm. kepo dah soal timeline dan pipeline-nya di Batara itu apakah sama ataukah berbeda atau memang kayaknya apa namanya pipeline ini bisa nih dimasukin di Indo nih dengan cara apa nih, dengan cara Hmm, gimana nih gitu. Nah itu gimana iya, tuh iya. menurut Yogi tuh? Kalau pipeline mungkin balik ke projectnya lagi ya. Itu balik ke situnya. Cuman yang kita sebagai animator kadang terlena itu adalah kayak kita ya udah nyamain animatik terus habis itu jadi kayak kita jadi tukang kasih keyframe gitu loh. Jadi kayak Oh, post oke. breakdown, post hold, post breakdown, over to settle gitu kayak iya, in reality kita nggak kayak gitu gitu. Kayak Eh, ngapain gitu loh juga ya. balik lagi itu proses belajar. Nah, yang jadi pembeda di Batara mungkin kayak lebih ke arah culture-nya ya. Jadi Batara sendiri itu eh budayanya kayak gini, ketika udah habis project itu tuh kita ada waktu kurang lebih seminggu, 2 minggu. Itu tuh bikin kayak mini project itu. Mini projectnya adalah setiap animatornya itu bikin karya tapi di tema apa dikasih tema kayak misal buat game gitu ya udah kita mau pakai combat gitu misalkan ya udah combat tapi variasinya beda-beda nah tapi Hmm. harus approval ke namanya Bobi Liao dia supervisorku sama Mbak Rini Sugianto harus approval kedua orang ini nah ini sulitnya lebih sulit daripada project ini sulitnya apapun ini kayak apa ya eh, apalagi juga high quality kan yang diminta gitu oh ya benefitnya kenapa kok satu orang disuruh bikin gitu ketika udah jadi itu bisa jadi portofolio company. Yap. Tapi pertanyaannya, apakah kalau misalkan ada project yang long term, kita harus kayak gitu kan nggak mungkin tuh, ya kan? Mhm. Itu di Batara biasanya itu kayak kemarin ada Mbak Rini 2 kali dia invite orang, dia itu yang satu dia itu cewek, dia animator dari dulu di Rhythm and Hue, dia yang ngerjain Game of Thrones. Wow. Itu Oke. jadi kayak udah apa ya spesialis animation dragon gitu karena banyak shot-shot naganya yang dia kerjain yang satunya lagi itu dia animatornya Disney sampai sekarang dulunya di DreamWorks kerjain How to Train Your Dragon yang kedua sama Wish, Encanto sama Raya itu Oke. kan kita di Indonesia jarang ya ada momen untuk ketemu animator luar negeri terus mereka share gitu Ya. jadinya itu yang bikin kayak itu nggak bisa aku gantiin dengan uang gitu loh itu Mhm. pengalaman gitu menurutku itu sih jadi yang jadi pembedanya gitu nah kalau untuk di Indonesia sendiri yang bisa dilakuin adalah mau nggak mau tapi mungkin bisa dipraktekin dalam kurun waktu 1 bulan ngadain challenge jadi kayak itu bisa skopnya kecil karena udah tahu orang-orangnya yang satu kantor dah ya kan itu Ya. bisa entah bikin mini project apa-apa tapi harus approval sampai dalam kurun waktu sebulan sesuai sama yang diminta supervisornya temanya apa gitu jadi biar ningkatin kinerjanya juga gitu kalaupun nggak sempet ya ngadain salah satunya podcast ini gitu kayak katakanlah studio A ngundang Hmm. supervisor dari apa kan sesama Indonesia itu masih penting tapi kita jarang ngelakuin itu Ah, Betul. even ngelakuin paling ya supervisor antara supervisor sama supervisor itu pun meeting betul. kerjaan gitu Betul. Meeting jadi ya kerjaan. kayak Ah, itu tetap harus dibutuhin gitu loh buat ya aku ya ya. itu sih iya Emang mungkin secara treatment di Batara itu habitnya itu seperti itu. Makanya tadi aku sempat heran nih. Hmm, waktunya berarti lumayan lama nih.
di Batara. Iya. Ya kan, secara pengerjaan, secara kerja nggak cuma seminggu loh pengerjaannya mungkin. Iya, iya emang. Mungkin long term nih gitu. Iya. Nah mungkin itu tuh bedanya tuh dengan yang namanya TV series gitu. Ada waktu di mana kita bisa ngulik dan sharing session. Iya, benar-benar. Itu Iya, itu mungkin. harus balance emang. Itu sih mungkin. Tapi kalau misalkan tidak ada waktu untuk itu gitu, Heeh. padat banget nih dan kerjanya seminggu harus kelar, 2 minggu Hmm, harus kelar gitu, harus deliver itu, harus approve dan sebagainya gitu. Sharing aja sama teman sebangku. benar. Who knows Iya, kan? Ya, iya benar-benar. Iya, itu nggak mungkin. Logikanya itu adalah kita nggak mungkin apa nggak sempet, itu nggak mungkin Mm-mm. karena kita punya waktu yang sama 24 jam yang sama juga gitu loh. Mm-mm. iya. Jadi kayak tinggal kita mau maksimalin aja waktu kita atau enggak, itu Mm-mm. sih. Mm-mm. Tuh. Betul. Oh iya, tapi ini ada tapinya. Wah, ini. Ketika katakanlah invite gitu, jangan mikir kalau diri kalian itu udah tahu. Itu Nah, penyakitnya. Kayak Hmm. animasi itu kayak alah animasi tahu kok blocking, terus habis itu spline segala macam, bikin pose ya gini gini gini. Kalau emang bisa kayak gitu harusnya kamu udah nggak di sini, iya kan? Harusnya udah di Walt Disney atau mungkin di mana-mana, Betul. kayak udah ngerjain apa aja. At least Eh, kayak gini deh, udah sebesar apa kontribusi kalian untuk animasi Indonesia, itu harusnya kayak yang jadi introspeksi diri sendiri. Kalau emang hanya bisa kayak itu berarti hanya bisa comparing gitu aja. Tapi juga sharing-sharing itu menurut aku juga bagus untuk menambah link juga, bener nggak sih? Oh iya bener. cocok. Heeh. Ya itu harus butuh sih kayak gitu gitu. Nah, itu Bener. juga gunanya podcast ini juga gitu, guys. Untuk sharing session dan link. Anjay. Nah, Iya. balik lagi, scope animasi di Indonesia kecil, pasti ketemunya itu aja ya kan? Iya Iya, bener. benar. Benar benar Dia benar. lagi, Gitu. dia lagi. Di luar jam kerja kadang juga masih satu tracker gitu. Iya. Aduh, Buka tetep relate. kartu. Aduh, ketahuan kan? Aduh, ya Allah. Kalau untuk mau nanya soal film animasi nih, favorit top 3 Mas Yogi. Nah, kira-kira apa aja Mas? Tuh, kalau yang movie Utopia karena itu setiap personalitinya terus behaviornya itu apa, hewan tapi behaviornya kayak orang gitu, tapi yang beneran relate, yang bisa oh kebiasaannya hewan ini, keunikannya ini, terus ada juga yang kayak hamster itu ada terowongannya, terus ada kota yang itu tuh hanya untuk tikus, itu kayak Kecil-kecil itu. kok kepikiran banget gitu loh, kayak ini unik banget sih, itu yang jadi favoritku. Terus yang kedua itu Frozen. Jadi gini, faktanya di Indonesia biasanya satu, ini balik lagi karena ini series jadi nggak bisa disamain sama movie. Tapi mungkin kalau movie supervisor di Frozen itu kayak katakanlah satu project itu bisa 5-6. Nah, kok bisa? Jadi Elsa itu satu supervisor, si Anna satu supervisor. Terus si Olaf Sven karena itu additional karakter dia satu supervisor. Kayak gitu. Tujuannya apa? Biar satu karakter si Elsa itu biar kayak personalitinya yang tahu ya cuma supervisor itu aja. Oke. Jadi sekonsisten itu. Oke. Terus yang ketiga itu ada How to Train Dragon yang kedua. Hmm. Gitu. Kalau tadi Mas Yogi juga sempat nyinggung soal portofolio gitu. Oh Nah, iya. kalau menurut Mas Yogi sendiri itu yang portofolio Oh, yang bagus itu seperti apa? Nah, nah ini nih, ini harus apa ya? Banyak yang nggak tahu juga ini mungkin. Portofolio yang bagus itu, portofolio sendiri itu buat aku tak bagi menjadi dua, personal works sama apa yang udah pengalaman kita kerjain kayak animation service apa yang udah pernah kita kerjain. Betul. Nah, personal works itu kadang jarang dicantumin karena mungkin nggak sempat, ya nggak sih? Nah, padahal yang paling utama adalah personal works. Kenapa? Karena itu harga diri kita. Kenapa? Ya karena nggak ada yang matok kualitas kita gitu. Kalau misalkan katakanlah animation apa yang service yang dijadiin full
yang meskipun udah tayang ya dijadiin full sebagai portofolio, full animation service, ya mau nggak mau kan di-push untuk biar setara kayak itu tadi. Betul. Jadinya kayak itu bukan patokan kita, ini bukan pure dari quality kita. Nah, kan ada dua nih. Nah, yang dicantumin ke showreel kita itu ya harus balance antara action sama acting, nggak boleh dominan salah satu. Oh, sama satu lagi, kalau bisa di render itu penting banget. Karena kalau misalkan playbase atau apa mungkin segala macam, orang yang lihat karya kita mungkin untuk supervisor paham, tapi yang mau hire kita siapa sih? HR ya kan. HR itu menilai dari kerapian kita. Itu kerapian itu penting banget gitu dan nggak semua animator peduli hal itu gitu loh. Iya. Apa ataupun nggak even nggak bukan soal peduli, kadang nggak tahu gitu loh karena nggak ada yang edukasi kali Iya, gitu. benar. Itu sih. Gila. Oke, ini kalau dari last buat aku sih gitu. Tips and triknya dah jadi animator itu seperti apa sih? Oke, pertama harus tahu mulai dari goals sama intention dulu ya. Kayak tujuannya apa, niatnya apa dulu sebagai animator. Nah, terus yang kedua, teman-teman harus ngelakuin ada namanya itu mungkin nggak asing, SWOT, SWOT, analisis SWOT. Ya. Kelebihan teman-teman apa, weakness-nya apa, terus opportunity itu kesempatannya untuk kedepannya gimana, dan threat, ancaman. Ini penting banget. Siap nggak kalau suatu saat di layoff? Siap nggak kalau misalkan feedback? Siap nggak kalau misalkan ternyata habis itu ada animator yang jauh lebih bagus, lebih muda, lebih baru. Nah, hal-hal itu kita perlu pikirin. Kalau udah dipikirin, itu bisa jadi motivasi kita untuk memperbaiki sifat kita. Jadi itu balik ke personalitinya dan itu yang nentuin dari diri kitanya masing-masing. Jadi yang aku omongin pertama itu tadi. Terus yang kedua harus sabar sama proses gitu karena setiap orang beda-beda, tenaganya juga beda-beda. Jadi itu penting banget. Sama yang terakhir, jangan sampai kita itu ngerasa insecure atau mungkin ngerasa nggak pede segala macam karena sulitnya itu emang di awal. Tapi kalau udah tahu itu bakal lebih efisien. Kayak aku pernah ngalami karena aku nggak mungkin jadi posisi yang kayak sekarang kalau nggak ngalami masa yang sulit. Mas Denny, Mas Karis dulu jadi junior juga bahkan nggak tidur-tidur gitu. Itu emang harus sesuatu yang harus dibayar gitu loh maksudku. Nggak Iya. ada sesuatu yang instan gitu. Jadi kalau untuk yang serius di animasi emang harus itu tadi sih ngelakuin beberapa hal yang udah aku sebutin. Dan yang terakhir jangan lupa bersyukur. Itu yang penting banget dari aku. Itu sih. Banyak Iya. bersyukur bukan insecure. Iya. Kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini. Tapi aku juga mau nanya, kayaknya terakhir dari aku gitu. Karena tadi ada poin yang ngomongin soal goals 5 tahun mungkin atau 10 tahun ke depan seperti apa. Dan kedua, harapan animasi di Indonesia mau kayak gimana? Kalau yang pribadiku sendiri, sebenarnya nggak cuma satu ya wishlist dreamku. Ya ada banyak, cuman mungkin aku bisa sebutin salah satunya aku pengen ngerjain feature film yang beneran feature film ya. Meskipun aku pernah, tapi aku pengen yang bisa dikenang gitu loh. Itu suatu kebanggaan yang nggak bisa kita ganti dengan uang sih buat aku. Terus aku ini salah satu goals juga. Aku pengen keliling Indonesia ke studio animasi di Indonesia sharing season kayak gini secara offline. Itu goalsku banget gitu. Terus kalau goalsnya buat Indonesia sendiri, harapannya yang pasti mulai dari sumber daya manusianya itu bisa nggak cuman berkembang, tapi bisa maju. Baik itu secara skill sama knowledge-nya, tapi mentalnya. Biar ini sih kayak lebih bisa komunikatif gitu antara animator yang ada di Indonesia terutama yang juga udah lama karena harapanku meskipun hidupnya realistis banyak yang dipikirin untuk kebutuhan tapi perlu diingat ada banyak orang yang masih kita gitu loh jadinya apa ya karena balik lagi skop animasi Indonesia masih kecil jadinya aku pengennya gimana caranya biar bisa maju ya mulai dari introspeksi diri orang-orang nanti lama-kelamaan bisa komunikatif secara nggak langsung itu bisa ningkatin engagement sama ningkatin baik itu dari projectnya, finansialnya, ekosistemnya pasti ke bawah itu sih dari aku. Ya. Iya, gokil guys. Ini dari tadi kita ngomong tuh ya, nggak berasa loh, saking serunya loh. Ya kan?
Dalam Oke. banget obrolannya, agak deep nih. Semoga untuk yang nonton, teman-teman di sini yang nonton gitu, bisa diambil nih ilmunya, bisa Betul, betul. diambil apa yang kita sharing. Oh, jadi di dunia animasi itu seperti ini loh, gitu. Dari Karis gimana, Riz? Ada yang mau tambahin nggak? Paling kalau misalnya teman-teman gitu, misalnya ada yang mau nanya sama Mas Yogi langsung, mungkin komen aja di YouTube kita gitu, atau join di server Anim Amsyong ya kan. Di situ nanti ada juga Mas Yogi, bisa langsung DM aja Mas Yogi tuh ya kan. Boleh. Mungkin teman-teman punya kayak, Mas, undang si ini gitu. Komen aja langsung di YouTube ya kan. Ya, siapa tahu kan gitu. Ada Kita rezekinya, datangkan. kita datengin insya Allah gitu. Gitu sih. Dari Yogi gimana? Ada mau tambahan? Aku rasa Ya. Aman ya? COVID dari itu aman-aman. Asik. Sayang sekali guys, kita harus akhiri ya kan. Jangan kapok, diundang lagi sama Oh kita nanti. iya, iya. Aku justru malah senang sih apa ya event kayak gini. Dari Yogi, kalau nggak ada tambahan, terima kasih banyak. Sehat selalu, sukses buat si Yogi ke depannya, Mas Yogi. Iya. Sukses buat Batara juga ya Sukses kan. buat Batara juga, bener ya kan. Oke deh kalau gitu, sukses semuanya ya. Thank you guys. Thank you. Sehat.